Disnatalis bukan hanya tentang merayakan perjalanan, tetapi juga refleksi diri tentang membaca arah ke depan. Di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab adalah apakah universitas kita benar-benar relevan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sekarang kita tidak hanya akan berbicara tentang masa lalu Universitas Bengkulu, tetapi tentang masa depannya. Nah, bagaimana universitas ini bertransformasi untuk tetap relevan, berdampak, dan dibutuhkan. Baik, hari ini kita mengundang narasumber kita, menghadirkan Profesor Dr. Herawan Sauni SHM. Beliau Ketua Senat Universitas Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Sore. Dan Profesor Dr. Muhammad Farid MS. Beliau adalah Wakil Ketua Senat Universitas Bengkulu. Sore, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada kesempatan ini. Baik, jika kita melihat kondisi ini mungkin langsung ya Pak ya, kita bertanya ya Pak ya. Jika kita melihat kondisi Universitas Bengkulu hari ini, menurut Bapak nih, seberapa jauh kita sudah benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat? Ya, bisa Pak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Yesi. Pertama barangkali perlu kami sampaikan dulu bahwa selamat ulang tahun ya Disnatalis Universitas Bengkulu yang ke-44. 44, ya. Yang jatuhnya pada tanggal 24 April 2026. Sepertinya baru kemarin. Ya. Kehadiran Universitas Bengkulu ini sama dengan usia saya di UNIR, 44 tahun. Ya. Jadi kalau saya ini bilang pendiri UNIR mungkin ya, tapi dari sisi yang lain. Oke, terima kasih Bu Yesi. Saya pikir persoalan kampus ya, perguruan tinggi, saya pikir bukan hanya persoalan UNIR ya. Antara harapan masyarakat dengan keberadaan perguruan tinggi di satu daerah, hampir seluruh Indonesia sebetulnya. Kadang-kadang muncul kritikan dari masyarakat itu, loh, perguruan tinggi itu hanya menghasilkan kumpulan-kumpulan orang pintar begitu saja kan. Tapi sepertinya belum memberikan kalau istilah Pak Menteri saya itu dampak yang nyata terhadap masyarakat. Sebetulnya itu hanya stigma di dalam masyarakat ya. Kalau mau kita lihat secara jujur ya, bukan hanya UNIP tapi juga perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia itu sudah banyak memberikan dampak, tapi belum memberikan kepuasan bagi masyarakat itu mungkin ya. Ya. Karena kenapa? Karena memang perguruan tinggi kita di Indonesia itu sekarang itu masih mungkin masih seperti perguruan tinggi pada abad ke-19. Masih menganggap bahwa perguruan tinggi itu ada sebagai menara gading ya. Iya. Jadi kayak ada gap ya Pak ya. Ya, menara gading itu artinya memisahkan diri, mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat. Nah, itu perguruan tinggi di era abad ke-19 ya seperti itu. Ya, mungkin di Indonesia juga ya, pada era Orde Baru sampai akhir Orde Baru masih seperti itu. Tapi di Indonesia itu setelah akhir Orde Baru, terutama di era kepemimpinan Pak Harto di periode terakhir, kalau tidak salah, ketika itu menterinya itu Menteri Pendidikan itu Pak Wardiman ya. Wardiman. Pada saat itu sudah muncul konsep link and match, yaitu mendekatkan ya antara kampus dengan dunia usaha dan industri. Ya, sehingga diharapkan tidak ada gap antara menara gading ini tadi ada yang universitas ini dengan masyarakat gitu ya. Iya,
pada saat itu kan mencoba untuk mendekatkan diri perguruan tinggi itu bukan hanya sebagai menara gading tapi menjadi menara air. Itu Iya. filosofi baru di dalam pendidikan tinggi pada saat itu. Iya. Ya, selanjutnya Pak, ada lagi nih pertanyaannya itu ya. Salah satu kritik yang sering muncul adalah lulusan perguruan tinggi ini belum sepenuhnya siap menjawab kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Nah, ini barangkali menurut Bapak, inovasi seperti apa yang bisa kita lakukan Pak agar sistem pendidikan kita dapat lebih relevan? Kalau tadi kan Bapak udah ngomong ada links image-nya, ya seperti itu. Terima kasih Ibu Yesi. Sebelum menjawab yang ini, sedikit saya komentari yang bukan mengomentari, Menambahkan. yang tadi. Kalau impact terhadap masyarakat dan transformasi unik pada masyarakat, saya mencoba melihat dari sisi bawah saja. Sisi bawah artinya begini, jumlah mahasiswa unik itu dari tahun ke tahun nyata bertambah. Ada peningkatannya. Apalagi kalau hitungannya per 10 tahun. Iya. Kenapa sekali? Nah, pertambahan mahasiswa itu otomatis akan menambah devisa, jumlah putaran uang untuk dibelanjakan di masyarakat kecil. Dia membutuhkan kos, membutuhkan makan, membutuhkan apa. Nah, oleh karena itu maka hadirnya UNIP semakin ke depan tuh semakin menghadirkan orang lain datang. Orang lain datang mencari makan dengan memanfaatkan sisi mahasiswa tadi. Kehadiran Kehadiran mahasiswa. mahasiswa Ya. dia dimanfaatkan betul. Nah, oleh karena itu maka kalau kita bandingkan 20 tahun atau 30 tahun yang lalu, sangat sekali rawa makmur yang sekarang jauh Sawah, kebayang sawah ya. betul rawa. Nah, itu artinya apa? Kehadiran UNIP itu memberikan dampak yang sangat-sangat positif pada kemajuan ekonomi daerah, sangat nyata. Berdampak kepada masyarakat. Betul ya, betul. Itu dari sisi bawah ya. Sisi atas tentu saja nanti terkait dengan image tadi. Memang ya antara kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja itu harus saling terus menerus dievaluasi. Kebetulan kami dari Prodi Geofisika itu punya punya mitra dunia usaha namanya HAGI, Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Nah, HAGI ini mewadahi menjembatani antara kampus dan dunia usaha. Nah, oleh karena itu setiap tahun itu kami diundang, disponsori oleh HAGI itu untuk menyelaraskan antara kebutuhan kinerja tadi dan kurikulum yang kita pakai. Padahal tidak boleh kurikulum harus ganti tiap 5 tahun sebetulnya. Nah, untuk dunia usaha 5 tahun itu kelamaan itu. Iya. Ya, takutnya itu nanti apa yang dibutuhkan sekarang keluarnya tidak match tadi. Nah, oleh karena itu memang dihadirkan itu untuk mengevaluasi kembali kurikulum yang dipakai, praktikum yang dipakai, kemudian juga mungkin magang yang ditetapkan. Magang tiap tahun berubah itu. Seperti apa sih magang yang pas? Nah, oleh karena itu tadi HAGI itu memang menjembatani dan mencarikan sponsor untuk mempertemukan kita. HAGI ini kepanjangan dari apa tadi? Himpunan Ahli Geofisika Indonesia. Himpunan Ahli Geofisika Ya, Indonesia. itu anggotanya memang alumni dari geofisika dan geologi, termasuk dosennya. Nah, tujuannya tadi untuk menselaraskan tadi antara kurikulum dengan kebutuhan kerja. Karena selalu berkembang. Ya. Berubah dan berkembang. Jadi kalau kita menunggu 5 tahun, kelamaan itu. Maka setiap tahun, walaupun mungkin tahun ini nggak berubah, tapi mungkin tahun depan akan berubah. Itu supaya apa? Supaya kebutuhan dunia usaha itu tinggal ngambil aja, sudah sesuai. Nah, itu kalau menurut Bapak untuk yang perubahan kurikulum tadi Iya. yang kita sesuaikan dengan kondisi perubahan yang ada di masa itu tuh kira-kira berapa tahun sekali Pak? Kalau tadi kan di aturan kita itu sampai 5 tahun ya, Iya. kan? Itu terlalu lama. Nah, kalaupun berubah setiap tahun juga akan menjadi kesulitan. terlalu kecepatan. Jadi bagaimana Pak? Sebetulnya begini, yang mengubah-ubah itu bukan kita ya, Iya, kan menteri sendiri. kebijakan. Bahkan kemarin kurikulum Merdeka Ada Merdeka. belum tuntas Merdeka. diimplementasikan. Ada berdampak. berdampak. Iya. Nah, memang sih ada yang
overlap ya. Iya. Ada yang tinggal meneruskan, ada yang menyesuaikan aja. Tapi itu memang pentingnya tadi kurikulum tadi dievaluasi, diselaraskan dengan itu. Nah kalau 5 tahun tadi sebetulnya pas pergantian kabinet Iya. dengan penyesuaian tadi Penyesuaian kebutuhan itu, kurikulum. sebenarnya nggak masalah. Tapi dievaluasi, 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 kata tetap Bapak tadi dievaluasi. ada evaluasinya. Ya. Satu kata itu dievaluasi agar supaya selalu tadi kata Prof. Wirawan tadi ring and match-nya itu masih Masih masuk ya. masuk. Mhm. Jangan terlalu jauh. Saya nggak tahu kalau di ilmu-ilmu sosial. Kalau saya lihat di ilmu hukum, saya kira tidak dari dulu sampai kini ya seperti itu. Dan kebutuhannya yaitu asal kuasai hukum pidana begini Pak Prof itu yang KUHP ya. KUHP dipegang betul. Insya Allah se-Indonesia akan aman megang itu. Tapi kembali lagi kalau di Prof. Herwan sendiri inovasi-inovasi tadi kalau Pak Pari bilang kita bisa melalui mengevaluasi kurikulum yang ada dan kita sesuaikan dengan perkembangan. Betul. Nah itu kebetulan beliau dari geofisika ya, Betul. dari fisika. Nah kalau di hukum sendiri saya juga ada perubahan-perubahan seperti itu ya Pak ya, dengan perubahan zaman misalnya sekarang kalau saya lihat itu tentang kita penggunaan IT itu medsos itu kan ada cyberbullying seperti itu juga ada ini gimana Pak kalau ditinjau dari hukum lah ya. Iya, Jurusan mungkin hukum gimana? ya, terima kasih Bu. Mungkin begini ya. Kurikulum itu memang setiap paling lambat 5 tahun ya. 5 tahun diganti memang gitu. harus dievaluasi Evaluasi, ya. gitu, dievaluasi. Tapi sebetulnya tiap tahun bisa dilakukan evaluasi. Perbaikan. Mungkin bukan pada tataran kurikulumnya, mungkin kontennya. Kontennya ya. Kontennya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pasar, kebutuhan pemerintah. Nah, mungkin itu. Nah, ke depan ya mungkin nggak apa-apa barangkali bukan hanya persoalan kurikulum barangkali yang harus kita evaluasi, mungkin juga pembelajarannya, kan misalkan. Kalau kemarin kita itu kan dicekokin sama, mahasiswa tuh harus bisa ini, harus bisa ini, tanpa memperhatikan kebutuhan dari industri, kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari pemerintah. Nah, ke depan itu gimana kalau misalkan mungkin udah terlalu jauh ini ya. Bukan hanya persoalan pembelajaran saja, tapi juga tridharma perguruan gitu memang harus didekatkan dengan kebutuhan pasar ya, kebutuhan pasar istilahnya ya Pak ya. Pasar, ya, tingkat pembelajarannya sendiri, misalkan penelitiannya, kemudian pengabdiannya juga, gitu. Yang itu yang sepertinya yang diminta oleh Menteri kita sekarang kan, yaitu kampus berdampak itu ya ke situ arahnya. Jadi bagaimana agar supaya perguruan tinggi itu bertransformasi ya, tidak saja misalkan teori oriented ya barangkali, tapi juga melihat kebutuhan pasar. Oh iya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang transformasi pendidikan, salah satunya yang ditinjau adalah kurikulumnya. Kalau tidak satu yang dari penjelasan Bapak-bapak tadi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman. Nah, tapi kita tidak boleh lupa juga bahwa kalau di perguruan tinggi itu ada tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah tentang tadi Prof. Herawan sudah sedikit menyentil tentang riset. Nah, kalau berkaitan dengan riset ini, Prof, ada lagi yang ditanyakan itu, Prof. Jadi, seperti yang Prof bilang tadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains Teknologi, Brian Yuliarto, pernah menyampaikan bahwa riset sering berhenti di tengah jalan karena kurangnya kolaborasi antara kampus dan dunia usaha. Ia menilai hal ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya jejaring industri, tetapi juga karena belum terbentuknya ekosistem riset berkelanjutan yang mampu menjembatani hasil penelitian ke tahap penerapan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Bapak-bapak melihat persoalan ini juga terjadi nggak di universitas kita, Universitas Bengkulu? Dan kalau memang ada, itu bagaimana kita menyikapinya? Silakan. Mungkin begini ya, kalau kita lihat di tempat kita ya, Universitas Bengkulu, saya pikir terutama terkait dengan skem-skem riset yang dilakukan kan. Nah,
kita itu memang tidak bisa fokus ke industri pasar semata-mata, kan tidak bisa. Makanya ada di UNIP itu kan ada skim misalkan penelitian Dosen muda. dosen muda, penelitian fundamental kan. Berbasis riset. Kemudian ada lagi kan penelitian terapan. Iya. Nah, sebetulnya penelitian terapan ini ditujukan untuk pasar sebetulnya pasar. Nah, tapi penelitian itu tadi ya memang harus tidak berhenti hanya di kampus gitu ya, harus dikomunikasikan, harus dipublikasikan. Nah, barangkali tugas kita adalah bagaimana kita mendekatkan ini secara kelembagaan ya, mendekatkan kampus itu dengan masyarakat, dengan penggunaan user ya. User. Apakah pemerintah, misalkan dunia usaha, industri. Nah, sekarang itu banyak sekali persoalan-persoalan yang dalam tanda petik di Bengkulu itu sepertinya terkait dengan konflik perkebunan atau yang. Nah, sebetulnya kita tahu itu riset kita ke arah situ kan banyak gitu ya, sudah ada gitu kan. Tapi ini tidak sampai ke usernya. Bagaimana misalkan hasil Risetnya. dari riset kita ini ya bisa dimanfaatkan oleh Pemda ya, misalkan Pemda. Nah, di sini barangkali perlu ada komunikasi barangkali ya, atau ada jembatan. Jembatan. Kalau tidak salah, apakah ini juga terkait dengan ada salah satu lembaga kita ya, LPPM ya, Rob. Nah, apakah itu juga bagaimana? Apakah itu juga merupakan salah satu lembaga yang ada di Universitas Bengkulu yang bisa menjembatani antara kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar dengan hasil riset-riset yang sudah kita dapatkan di universitas kita? Saya pikir ya, salah satu diantaranya kan keberadaan LPPM ya, bukan hanya sekedar mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian, tapi juga sekaligus memasarkan ya, mendiseminasikan ya hasil penelitian itu ke user gitu. Sehingga terus terang saja banyak penelitian-penelitian dari teman-teman kita tuh yang sangat berkualitas, bahkan menghasilkan kekayaan intelektual ya. Kayak anggrek ya, Rob. Kayak anggrek, kayak cabai, kedelai misalkan. Ada lagi kalau tidak salah kemarin itu ada jagung ya. Gitu. Misalkan itu dari sisi penelitian teman-teman yang menghasilkan paten barangkali ya, paten atau varietas baru. Tapi dari penelitian kawan-kawan ilmu sosial juga banyak menentukan model-model, menghasilkan model-model, model penyelesaian konflik misalkan. Misalkan kenapa misalkan kok antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan selalu berkonflik? Ya. Ini banyak penelitian-penelitian dari kawan-kawan fisik, kawan-kawan hukum kan. Ya. Sebetulnya ini barangkali yang tidak nyampe itu, Bu. Iya. Ada tapi belum, kalaupun sudah terlaksana mungkin belum banyak atau gimana tuh kok? Iya, sebetulnya ada tapi belum sampai kepada user. Iya. Mungkin itu dari sisi kita. Iya. Kita tidak bisa menilai orang luar ya, misalkan instansi yang ada di luar, kenapa dia tidak menggunakan kita? Nah, itu menjadi persoalan kan. Ya, misalkan penelitian Pak Farid itu terkait dengan kebumian misalkan sangat bagus. Penelitian Pak Farid justru dipakai di Maluku misalkan atau di Malang. Ya, sementara Bengkulu menggunakan misalkan penelitian besar-besar dari tempat lain. Nah, mungkin ini yang harus kita cari akar masalahnya barangkali ya. Iya, betul. Sehingga misalkan kita fokus saja karena kita di Bengkulu berarti kan ada kaitannya dengan pemerintah Bengkulu misalkan. Kenapa misalnya tidak misalkan ketika orang melihat pemerintah Bengkulu itu ya, apakah dia kabupaten atau dia provinsi, yang dilihat itu adalah UNIP. Jadi UNIP itu merupakan beranda dari Pemda. Saya membayangkan gini loh, Bu Yesi. Saya pernah ingat di era Orde Baru itu, biar gampangnya, biar tidak menyebut tahun ya, tahun lupa. Seperti misalkan hubungan antara Universitas Sumatera Utara dengan Pemda USU. Itu seperti apa ya? Seperti kakak beradik. kakak beradik gitu. Apa yang dibutuhkan oleh USU
bisa dipenuhi oleh Pemda. Demikian juga apa yang bisa diperlukan oleh Pemda bisa dipenuhi USU. Sehingga orang melihat USU itu adalah Pemda. Pemda itu adalah USU. Nah itu yang barangkali bisa dilakukan oleh Universitas Bengkulu juga ya Pak ya. Saya pikir kenapa seperti tidak? itu. Ya. Dan walaupun sebenarnya beberapa catatan juga menunjukkan bahwa ketika Pemda ingin melakukan sesuatu, tim ahlinya untuk membuat naskah akademiknya juga selalu meminta sebagian besar ke Universitas Bengkulu gitu. Ya, seperti itu ya Pak ya. Saya pikir ke situ arahnya. Supaya apa? Jadi keberadaan Universitas Bengkulu ini bukan hanya misalkan maju sendiri ya, misalkan maju sendiri, sementara ini sebenarnya aset dari pemerintah Provinsi Bengkulu ya, selain aset nasional tentunya kan. Nah, sayang kalau misalkan banyak alih-alih dari UNIP misalkan tidak diberdayakan gitu. Sementara misalkan di Pemda itu sendiri misalkan banyak sekali kegiatan-kegiatan penelitian. Kenapa misalkan tidak dikolaborasi dengan UNIP misalkan, atau misalkan apa kebutuhan dari Pemda itu dia minta saja ke UNIP ya. Atau misalkan secara aktif UNIP bisa memberikan kontribusi ke pemerintah yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami punya ini misalkan ya, ada persoalan ini misalnya mengentaskan kemiskinan, menyelesaikan konflik sosial. Saya pikir itu. Iya, jadi ke depan walaupun sebenarnya yang Bapak jelaskan tadi di Universitas Bengkulu ini sudah melakukan beberapa kegiatan yang berkolaborasi juga dengan Pemda, dengan barangkali dunia industri dalam hal misalnya magang seperti tadi. Akan tapi ke depan ini harusnya lebih ditingkatkan lagi ya Pak ya. Jadi di samping kita untuk mengetahui juga kebutuhan pasarnya apa, terus di Universitas Bengkulu ini bisa menyediakan apa. Nah, jadi kegiatannya pembangunan kita ini harus apa? Saling berkolaborasi, saling bersinergi barangkali seperti itu. Jadi yang sudah ada barangkali harusnya lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya. Iya, saya pikir ya. Karena kan sayang kan UNIP ini kan miliknya Bengkulu kan. Iya. Kalau misalkan potensi-potensi yang bagus itu potensi yang cemerlang itu tidak dimanfaatkan, sayang kan ya. Atau ada tambahan tadi Pak? Bapak silakan. Baik, terima kasih. Saya ingin saya suka mencoba dengan sesuatu yang kalau di ilmu kami itu adalah inversif gitu ya. Jadi begini, tahun 75 saya masih SMP. Waktu itu ada masalah besar di Brebes. Tanaman bawang merah yang ditanam oleh pribumi jelek hasilnya, enggak pernah menghasilkan. Sementara yang ditanam oleh etnis tertentu sangat bagus. Tempatnya sama di Brebes. Sama Brebes. Nah, kami waktu itu ikut rapat waktu masih SMP ya, diajak rapat oleh para yang punya kebun. Saya ikut. Saya memang usul saya sih, coba kita selidiki mereka itu apa. Ternyata apa? Mereka itu setiap mau menanam bawang itu selalu membawa sampel dibawa ke IPB. Kita bicara universitas. Iya. Tahun 75 saya Farid, umur 15 tahun, sudah lihat lab tanahnya IPB dengan 5 orang tua. Saya paling kecil. Tapi dipercaya, alhamdulillah. Jadi kita cuma mengatakan kami akan menanam bawang. Ini sampel tanahnya. Tolong dibutuhkan apa untuk itu? IPB dengan profesional kan? Ya, tunggu 1 minggu. Kamu pulang dulu seminggu, datang lagi. Itu sudah keluar hasilnya. Jenis tanah ini dibutuhkan ini, dalam ini obatnya ini, bla 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 bla. Kita tes. Jadi ketika tadi kita ke IPB, kita sengaja tidak menanam. Kita pengen melihat. Iya. Nah, ketika sudah dapat resep, kita tanam, kita coba. Kita coba luar biasa sama dengan etnis itu. Ya. Nah, mulai saat itulah kita tidak menyewakan. Mereka nggak punya tanah kan? Tidak disewakan pada mereka. Ngacir dia. Ngacir. Artinya dia tidak bisa lagi menanam di Brebes. Ini agak rasis nggak apa-apa ya. Tapi ini, nah apa yang saya sampaikan maksud saya itu adalah harus
kita masyarakat Iya. harus punya membutuhkan Iya. kampus tadi. Dan kampus Kampus juga itu juga harus membutuhkan bisa masyarakat. memenuhi Nah, gitu. andai kata sekarang kita transformasikan ke UNIP ini, Iya. transformasi maka jangan salah kalau misalkan Pemda Bengkulu Utara, Pemda Mukomuko dan sebagainya bawa tanahnya ke lab, kita kan punya lab tanah dan saya kira sama lah, masa beda, kasih harga sudah ada aturan tarif per sampel sudah ada. Iya. Nah, kita menunggu semua yang ada itu katanya sih tidak sampai segitu. Nah, andaikan pemerintah Bengkulu juga memanfaatkan UNIP semaksimal mungkin dari semua aspek. Ya. Kalau aspek hukum saya sudah melihat semua naskah akademik dibuat oleh orang-orang hukum, entah pribadi entah tidak, tapi saya lihat. Kalau yang lebih ini lagi adalah kami di ilmu kami di MIPA Geofisik. Itu selalu menjadi tempat konsultasi. Kira-kira kami itu harus melakukan apa? Nah, ketika kita sudah memberikan banyak hal itu, tahun depannya hilang. Atau mungkin begini Bu, ya sih. Iya. Kita punya potensi sebetulnya ya, baik dari sisi misalkan lab Iya, atau ahli misalkan. Tapi mungkin itu tidak Manfaatkan. terinformasikan dengan baik. luas. Iya. Nah, Iya. Mungkin itu. Misalkan ada lab Pak Farid itu Saya pernah begini. yang canggih itu Ya, saya pernah ketemu Bupati Seluma. Saya nggak sebut tahunnya ya. Kebetulan di bandara lagi nunggu pesawat yang ke Bengkulu, kita sama-sama nunggu pesawat. Cerita banyak. Nah, beliau juga dengan bersahajanya mengatakan bahwa sebetulnya kami itu suka mendapatkan kendala. Kalau ada investor mau datang, selalu menanyakan tentang air. Iya. Air tanah kita seperti apa? Butuh Itu. cek airnya. Nah, ya. itu kami menawarkan langsung pada Bapak Bupati. Kami siap memetakan peta air tanah Bapak. Kami punya alat yang canggih, bagus. Kita kontrak. Bapak mau sampelnya mau kecamatan yang mana? Kan nggak mungkin all Seluma ya. Ambillah misalkan Tais, misalkan itu, silakan. Kami akan buatan peta air tanah permukaan dan peta air tanah di batuan dasar. Jadi air tanah batuan dasar itu untuk keperluan air minum maksudnya, udah bersih. Tapi kalau permukaan ya sumur-sumur kita juga pakai itu, dan untuk keperluan hidrologi air tanaman. Bupati sangat tertarik itu dengan tapi setelah beliau sudah sampai di situ, sudah memberikan nomor ke sini, juga implementasinya tidak nyata. Lalu ada lagi yang lain. Malah sekarang kami ini selalu dimintai advice oleh orang bukan dari daerah kami, tapi pengusaha panas bumi. Kenapa? Kami punya peralatan yang bisa meng-hire informasi panas bumi sampai kedalaman 10 km dari bawah permukaan. Iya. Jadi kita bisa tahu. Nah, itu dipakai oleh orang itu. Bisa disewa alatnya, bisa kita menjadi narasumbernya. Iya. Itu. Jadi Pak, kalau saya Prof ya, saya ini kan dari pembicaraan kita tadi, sebenarnya Universitas Bengkulu itu sendirinya fasilitas sudah ada, ilmunya sudah ada, terus ada berbagai hasil riset yang sebenarnya bisa digunakan oleh masyarakat. Barangkali ke depan yang mesti kita pikirkan adalah bagaimana caranya riset kita itu bisa termanfaatkan. Iya. Terus fasilitas kita juga bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Misalnya fasilitas tadi seperti lab yang ada gitu ya. Oleh karena itu kayaknya perlu ke depan, tadi kata Prof. Herawan juga kita harus lebih banyak mempublish tentang hasil riset. Tapi mempublish ini bukan berarti hanya sebatas di jurnal saja ya, Prof. Ya, tidak. Tapi mensosialisasikan langsung ke masyarakat. Salah satunya barangkali kita bisa melalui media seperti ini gitu ya, atau juga mungkin turun langsung ke masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian. Ya. Kalau tidak salah nih Prof, saya pernah ikut di salah satu kegiatan di UNIP juga.
Itu kalau dari hukum itu teman-teman dari Fakultas Hukum membantu masyarakat bagaimana membuat perdes. Perdes. Ya, itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat sehingga setiap kita datang ke salah satu desa binaan itu bilang, ini Pak ini loh kemarin bantu. Nah itu salah satu pikir hasil dan perdes itu sendiri adalah keahlian yang dimiliki oleh dosen kita gitu ya. Belum lagi mungkin beberapa hasil penelitian juga seperti desa wisata kalau tidak salah pernah juga itu juga dicoba untuk membantu desa-desa yang memiliki potensi untuk dijadikan desa wisata gitu. Itu juga disupport dari beberapa dosen kita. Hanya saja kembali lagi hal ini belum perlu ada yang meningkatkan lagi ya Prof ya, dengan cara tadi mempublikasikannya, terus adanya kerjasama kita dengan Pemda atau dengan swasta dan tentu saja dengan masyarakat ya. Itu barangkali ya untuk yang riset, untuk yang hasil riset dan pengetahuan yang dimiliki oleh ONI gitu. Nah ini ada lagi nih, cuman 2 lagi pertanyaannya sebenarnya. Yaitu adalah jika kita melihat ke depan nih, apakah Universitas Bengkulu masih cukup diposisikan sebagai lembaga pendidikan atau harus bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih besar? Harus lebih besar ya Prof. Oke, ya. Ya tadi saya pikir tadi salah satu contoh ya, seperti apa yang dilakukan oleh Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum itu kan dia punya desa binaan ya. Kemudian selain itu kan memang kegiatan-kegiatan Fakultas Hukum itu di dalam baik itu pengabdian maupun penelitian yang nyata itu salah satu contohnya yaitu tadi pelatihan pembuatan peraturan desa yang dilakukan oleh Pak Dekan dan kawan-kawan itu. Cuma mungkin barangkali bukan hanya Fakultas Hukum ya, secara keseluruhan yang kegiatan-kegiatan yang berdampak itu maunya itu dilembagakan gitu ya. Iya. Ada aturannya ya Prof. Ya. Sehingga bukan tidak boleh, boleh, tapi kan beda kalau yang membawa itu kan Universitas Bengkulu misalkan. Namanya. Jadi itu salah satu contoh dari pengabdian yang berdampak ya. Nah, kemudian menjawab apakah misalkan UNIP itu hanya akan position itu akan jadi sebagai lembaga pendidikan saja, menjadikan diri sebagai lembaga pendidikan, menghasilkan penelitian yang banyak, teori-teori yang sangat jurnal banyak. Saya pikir ke depan tidak harus seperti itu ya. Kalau misalkan keberadaan satu perguruan tinggi itu ingin mempunyai manfaat yang lebih besar, artinya kita fokus pada pendidikan saja bukan tidak bermanfaat kan, bermanfaat juga. Tapi akan dia apabila ingin melihat satu kampus itu berdampak, istilah menteri itu kan konsep menteri itu, maka suka tidak suka kita harus bertransformasi. Ya, jadi melalui tiga tridharma perguruan tinggi itu tentunya ya kan, dia sebagai misalkan di bidang pembelajaran kita harus adakan inovasi, misalkan dalam pembelajaran juga kita sekarang yang kita kembangkan di perguruan tinggi itu OB misalkan atau misalkan experience learning misalkan kan, kemudian kurikulumnya juga diupdate ya. Jangan lagi kalau misalkan Fakultas Hukum saya contoh kan, enggak lagi ya cuma melulu berpikir masalah talak, rujuk dan nikah aja kan. Itu kan perlu ya. Tapi itu kan mungkin sekarang sudah mulai berpikir masalah kripto, misalkan smart contract, misalkan Bitcoin, kan udah seperti itu yang tadi seiring dengan perkembangan teknologi. Apalagi kemudian emak-emak di kampung-kampung itu kan udah kalau jualan tuh udah menggunakan keris dia kan. Itu juga kalau tidak salah teman-teman dari kebanyakan dari ekonomi kemarin itu ya, kalau pengabdian dia selalu memperkenalkan bagaimana cara penggunaan keris terus pengabdiannya juga bagaimana membantu menginisiasi beberapa pedagang kalau yang pedagang-pedagang kecil gitu ya
untuk menggunakan virus karena kaitannya sama teknologi ya. Itu Oke, yang benar. kemudian yang kedua misalkan di Tridharma yang kedua ya, di Dharma yang kedua itu adalah penelitian. Mungkin penelitian kita, tapi itu tadi ya, tidak semua teman-teman dosen misalkan itu kan bisa melakukan itu. Mungkin pada level-level yang sudah mumpuni, lektor kepala misalkan, mungkin dia sudah mulai risetnya itu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Ya, kalau dengan tanpa menampilkan penelitian-penelitian dasar dengan pemula itu. Pengabdiannya juga seperti itu. Ya, misalkan apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat misalkan sesuai dengan disiplin ilmunya ya tentunya. Misalkan terkait dengan orang ekonomi, misalnya berkaitan dari fakultas ekonomi, mungkin dia berkaitan dengan UMKM misalkan ya. Hukum misalkan terkait dengan itu tadi, pembuatan perdes ya. atau misalkan apa lagi sekarang lagi misalkan lagi program pemerintah ini yang koperasi Merah putih. merah putih, Ya. mungkin pelatihan di dalam manajemennya, kawan-kawan manajemen, dan itu saya pikir salah satu wujud dari kampus berdampak itu, Kampus bertambah. salah satu wujud dari transformasi perguruan tinggi. Iya, jadi kira-kira. perguruan tinggi itu bukan hanya sekedar lembaga pendidikan saja, tapi dia juga sudah menjadi mitra bagi pemerintah, masyarakat untuk mewujudkan mensukseskan program-program yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Iya, perguruan tinggi itu bisa memberikan solusi loh, Bu. Iya. Ya, solusi misalkan solusi apa yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, gitu kan. Kalau misalkan masyarakat kekurangan pasar, gimana sih cara menciptakan pasar? Gitu. Menciptakan pasar. Nah, kalau misalkan masyarakat kurang informasi terkait dengan teknologi, nah itu yang dikatakan Iya. sebagai agen perubahan ya. Betul. Iya, barangkali juga ya kita sepakat berarti ya Pak ya, kalau transformasi peran universitas ini harus segera dilakukan. Sebenarnya kita sudah melakukan, tapi bagaimana ini tetap kita lakukan, bahkan ditingkatkan agar apa yang ada di dunia pendidikan ini berdampak bagi kesejahteraan masyarakat juga. Iya. Gitu. Ini yang terakhir nih Pak. Di era transformasi saat ini, persepsi publik terhadap universitas juga sangat ditentukan oleh bagaimana institusi pengelola informasi dan komunikasi. Nah, menurut Bapak ini seberapa penting peran pengelolaan informasi, transparansi, dan komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat? Silakan Mas Rob. Tetap saya kaitkan dengan tadi pertanyaan sebelum ini. Jadi misal begini, pihak Pemda seberapa jauh sih, seberapa besar percaya pada UNIF bahwa UNIF itu mampu? Jadi suatu ketika saya datang ke Kepala Dinas Tata Ruang membawa hasil riset saya tentang goncangan gempa bumi. Jadi kalau terjadi gempa bumi yang kena goncangan kuat itu di mana saja? Itu alat kami ada. Nah, saya akan kasihkan itu, kemudian saya memberikan presentasi kepada para pegawai di situ ya, free. Kalau seperti ini. Apa tujuan saya? Tujuan saya supaya dalam menentukan tata ruang itu ada pertimbangan-pertimbangan itu hasil riset tadi. Yang bisa dibangun di mana, yang tidak bisa dibangun. Kira-kira kalau di sini jangan dong. Ini komunitas masyarakat, ini pasar, ini pertokoan dan sebagainya. Kalau mau bikin pabrik harus di mana? Paling tidak ada. Nah, itu salah satu cara salah satu cara membuat masyarakat itu percaya pada kita sesuai bidang masing-masing. Ya. Kalau dari bidang kebencanaan, kebetulan Bengkulu ini kan banyak ancamannya. Yang pasti itu gempa bumi itu pasti. Mau dari laut, mau dari gunung. Ya, otomatis dampak dari gempa bumi sendiri itu ada 3 minimal. Goncangan, tsunami, likuifaksi. Nah, masing-masing kita harus riset ketiga-tiganya. Di mana daerah-daerah yang memang rentan sekali itu. Nah, hasil riset itu kita berikan kepada Pemda. Nah, saya tidak pernah mengalami
orang Pemda datang, kami butuh peta ini ya, bisa nggak dibuatkan seperti orang Pemda datang ke Fakultas Hukum minta dibuatkan naskah akademik. Ya. Betul nggak, Prof? Untuk yang sebetulnya lebih kepada keselamatan umat masyarakat itu belum pernah itu. Tapi riset itu terus kami lakukan untuk kemaslahatan dan dengan harapan bahwa tadi informasi yang kita berikan, jadi informasi tidak omong-omong ya, hasil riset dan informasi juga. Informasi yang kita berikan itu betul-betul disambut oleh mereka untuk membuat percaya pada kita, ini bahwa kita tuh mampu. Nah, ke depan bagaimana? Kita riset semakin maju, semakin ke hilir, tidak mundur kita, selalu maju, selalu naik terus. Nah, ini juga harapan saya, itu juga linier dengan harapan Pemda, maunya Pemda. Masyarakat lah dalam hal itu ya. Kita bicara nih masyarakat agak ke atas sedikit. Kalau awal tadi mahasiswa itu masyarakat bawah, ini sudah mulai ke atas. Jadi yang mulai merasakan membutuhkan apa sih yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Ya belajar, oke, belajar. Memang harus ada belajar, tapi jangan salah bahwa riset dan pengabdian kepada masyarakat itu terimplementasikan secara struktur dengan baik dan terarah sesuai kebutuhan tadi, sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, kita punya 8 fakultas, saya kira punya masing-masing memberikan sesuai kebutuhan masyarakat di sektor itu ya. Ya semoga saja paling tidak 10 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan, nampak sekali hilirisasi yang diperbuat oleh kita itu nampak sangat menguntungkan, sangat memberikan kemanfaatan yang sangat berarti, berdampak sekali sebetulnya. Nah, bagaimana terus, gimana caranya? Cara yang paling tepat adalah kita saling berangkulan antara UNIP dan pemerintah. Nah, sekarang sudah diperbuat oleh rektor kami yang baru yang sekarang ini. Bukan berarti yang dulu tidak, sudah. Rektor kita, kami salah ya, kami ya. Rektor kita. Ini sudah mulai nampak Pak Gub itu kalau sambutan selalu yang terhormat rektor UNIP. Dulu Rasulullah selalu rektor perguruan tinggi setempat, tidak menyebut setempat. Kalau sekarang sudah disebut. Karena Pak Rektor selalu hadir. Nah, besok jam 10 itu Pak Rektor ada di Bappenas, ketemu Pak Menteri bersama dengan Gubernur. Betapa serasinya itu. Nah, dengan harapan insya Allah ke depan akan lebih bagus. Ya. Jadi kembali lagi kalau kita bilang seberapa penting peran pengelolaan informasi, transparansi dan komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat, ya jawabnya sangat penting. Nah, salah satunya tadi sudah dijelaskan sama Prof. Farid juga sebenarnya banyak sekali. Ini kita balik lagi ke riset-riset kemarin yang sudah kita bahas adalah ada beberapa riset yang sebenarnya itu sangat urgent atau penting ya, karena apalagi Bengkulu, mengingat Bengkulu ini merupakan daerah rawan. Kalaupun misalnya ada titik merah itu kayak titik merah semua seperti ya, tapi paling tidak ada yang merah banget, ada yang kurang merahnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat penting untuk pembangunan khususnya di daerah Bengkulu ya. Hanya saja ini aksesnya agak kurang. Nah, oleh karena itu peran mengkomunikasikan hasil-hasil riset ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Jadi komunikasinya tidak hanya kembali lagi dalam bentuk jurnal, artikel saja, tapi ini kita komunikasikan secara langsung, mungkin duduk bersama. Nah, pada saat sekarang Universitas Bengkulu seperti Bapak Bileka tadi antara rektor dengan kepala daerah kami yang gubernur dalam hal ini sudah di berbagai kegiatan itu sudah berjalan seiring. Semoga saja semua rencana pembangunan itu juga Universitas Bengkulu juga dilibatkan ya Prof dalam hal membuat pertimbangan-pertimbangan. Salah satu lagi kuncinya adalah harusnya ada komunikasi tadi. Komunikasi dan mensosialisasikan hasil-hasil yang merupakan karya dari Universitas Bengkulu gitu. Mungkin saya tambahkan. Iya, silakan Prof. Saya pikir kegiatan kita sore ini salah satu wujud dari itu ya. Iya, itu salah satunya. Kemudian kan di universitas juga kan kita kan sudah ada
lembaga kan yang mengelola informasi itu. Penelitian gitu ya. Enggak, selain dari lembaga penelitian, Iya, ya. Ada lembaga penelitian, penjaminan mutu, ada apa? terus Yang di PPID apa namanya itu? oh PPID. PPID. Iya, Ada iya. PPID, ya. Nanti kali ke depan itu harus lebih dimaksimalkan lagi lah, Pak, ya. Jadi informasi tentang Universitas Bengkulu itu bukan hanya untuk penerimaan mahasiswa saja gitu ya, Nah, iya. atau lulusan saja, tapi juga kita akan lebih ke depan Universitas Bengkulu itu lebih mensosialisasikan tentang hasil risetnya, tentang penemuan-penemuan haki paten yang ada di ini, di mana itu semua bisa memberi manfaat bagi masyarakat sehingga berdampak untuk kemaslahatan seperti itu ya, Pak, ya. Ya, informasi itu penting misalkan ya. Apalagi sekarang kan di era digital kan gampang Iya. sekali. Ya. Hari ini aja kita sudah buat podcast untuk membahas tentang transformasi daripada Universitas Bengkulu gitu. Ya. Jadi misalkan kalau dulu kan kita harus datang rame-rame. Kalau sekarang kan tinggal aja misalkan Pakai handphone. apa yang yang ingin. punya UNIP, apa yang dimiliki oleh UNIP udah dipublish aja. Sekarang kan kita tidak tahu kalau Pak Fahri itu misalkan ahli geofisika misalkan. Dia tahu Karena- tentang getaran-getaran getaran karena bumi apa? maksudnya ya. Karena tidak pernah publish dalam mengerti, oh di UNIP itu kami punya ini, punya Iya. ini, punya ini. Tapi walaupun kita semuanya punya, kalau orang nggak tahu ya sama aja. Makanya Perlunya nanti kita mengkomunikasikan, Komunikasi itu perlu mensosialisasikan ya secara transparan di masyarakat seperti itu. Ada tambahan lagi, Prof? Ya, saya pernah minta ke itu PPID. Saya minta tolonglah Bapak Kalab Geofisika akan kami kenalkan alat-alat yang levelnya level atas, level supaya orang banyak tahu ternyata udah punya itu ya, gitu ya. Oh iya kok, tapi belum juga dilaksanakan sampai dengan hari ini. Jadi itu upaya kami ya, kalau ini boleh bukan kita ini, kalau di kami, kalau tadi salah harusnya kita ya. Upaya kami untuk bisa mengenalkan diri kepada masyarakat memang butuh juga jembatan atau butuh cantelan yang lain. Yaitu PPD salah satunya betul. Supaya kita dikenal. Paling tidak seprovinsi deh kalau boleh. Kalau untuk di level nasional kami udah dikenal melalui HAGI tadi. Iya. Himpunan Ahli Geofisika Indonesia udah dikenal. Makanya telepon, Prof, saya mau pinjam alat itu gimana? Alat ada berapa? Sekian. Iya, jadi nanti pinjam berapa hari gitu ya. Itu kan apa? Sudah dikenal. Nah, kalau orang-orang di sini dalam hal pemerintah daerah kita kenal seperti itu, maka yang namanya perencanaan tentang mitigasi banjir ya, itu mestinya disambut. Mereka datang sini, kami ingin memetakan atau memitigasi banjir, tolong kasih kertas kerjanya, kasih apa namanya itu Pak, naskah akademiknya ya. Nggak pernah diminta. Ya. Oke, Ya. terima kasih banyak. Ya, baik. Jadi dari bincang kita kurang lebih 45 menit ya, 45 menit. Sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan lagi karena UNIP ini banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan ya bagi masyarakat. Oleh karena itu, jadi kalau di sini pada akhirnya masa depan Universitas Bengkulu ini ditentukan oleh keberanian untuk tetap relevan bagi mahasiswa, dunia kerja, dan masyarakat. Selanjutnya, Universitas Bengkulu juga tidak cukup hanya menjadi tempat belajar, tapi harus melahirkan solusi dan memberikan dampak nyata. Universitas Bengkulu memiliki potensi besar dengan tantangan dan bagaimana potensi itu diarahkan dan dijalankan secara konsisten. Itu ya, Prof ya. Terus semoga diskusi ini mungkin menjadi sebelum tutup, silakan Prof. Yang penting kita harus optimis ya. Ya, Karena kalau kita membaca visi Universitas Pak Bengkulu. Rektor Ya. pada awal pencalonan itu, saya pikir apa yang kita bicarakan ini kita optimis akan berhasil. Saya bacakan saja visinya itu. Oh iya, silakan Prof. Jadi visi Pak Rektor itu adalah UNIP unggul, inklusif, inovatif, dan berdampak untuk Indonesia Emas. Iya. Nah, saya pikir
harus yakin kita ya. Dan Universitas Bengkulu bisa melakukan itu. Dari Bisa, bincang bisa. kita tadi, ternyata Universitas Bengkulu memiliki banyak potensi, baik daripada keilmuannya, metodenya, tekniknya, terus ada juga temuan-temuan dan hasil-hasil riset yang semuanya sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Baik, semoga diskusi ini menjadi langkah awal menuju transformasi yang nyata. Amin. Terima kasih kepada Bapak atas pemikiran dan insight yang telah dibagikan kepada kami. Selamat bertugas. Semoga Senat yang Bapak pimpin bisa menjalankan perannya dengan baik. Amin. Saya Yasilia Osira, pamit undur diri. Selamat sore. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.